Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Zurina Cahaya Hairani, mahasiswa PGSD PPG Prajabatan Gelombang 2 2023. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tugas pada topik 3 ruang kolaborasi, pemahaman sebagai capaian UBD. Yang telah sama-sama kita ketahui bahwa pemahaman dalam UBD memiliki 6 aspek yang masing-masing akan menjadi bahasan dalam setiap kelompok. Nah, untuk 6 aspek pemahaman seperti yang telah dikatakan Wiggins dan McTeach 2011, siswa menunjukkan pemahaman yang benar ketika siswa mengungkapkan pengetahuannya dalam satu atau lebih dari 6 aspek pemahaman. 6 aspek tersebut, yang pertama menjelaskan, yang kedua menafsirkan, yang ketiga menerapkan, yang keempat perspektif, yang kelima empati, yang keenam pengetahuan diri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas lebih dalam mengenai memiliki perspektif. Berdasarkan jurnal yang telah saya baca, perspektif adalah kemampuan berpikir kritis melalui konteks dengan menggunakan berbagai sudut pandang untuk membantu menjawab pertanyaan atau permasalahan yang kompleks. Lalu, aspek ini menekankan kemampuan siswa untuk melihat suatu konsep atau pengetahuan dari berbagai sudut pandang yang berbeda, sehingga mereka dapat mengembangkan wawasan yang lebih mendalam. Contoh konkret bagaimana siswa melakukan perspektif. Saya ambil pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi puisi, di mana siswa dibagi menjadi kelompok untuk membahas makna puisi. Setelah diskusi kelompok, seluruh kelas berkumpul untuk menyampaikan temuannya. Guru memberikan pertanyaan merangsang pemikiran kritis seperti bagaimana puisi ini membangkitkan perasaan. Di situ, siswa diberi kebebasan menyatakan pandangan mereka tanpa takut dinilai. Guru menekankan bahwa tidak ada jawaban benar atau salah agar tercipta lingkungan yang inklusif. Setelah diskusi, siswa merefleksikan pemikiran mereka, guru menyimpulkan diskusi dan memberikan ruang untuk pertanyaan atau komentar, memastikan pemahaman bersama. Sekian pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aulia Piranti dari kelas A PGSD PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023. Di sini saya akan memaparkan mengenai pemahaman sebagai capaian belajar UBD untuk memenuhi tugas mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, topik 3 ruang kolaborasi. Seorang guru dapat mengetahui apakah siswa telah mencapai hasil yang diinginkan dengan memvalidasi bahwa siswa telah mencapai tingkat pemahaman pada 6 aspek pemahaman. Siswa mengungkapkan pemahamannya itu ketika mereka berpartisipasi dalam kesempatan yang kompleks dan otentik untuk terlibat dalam 6 aspek pemahaman yang diidentifikasi, yaitu yang pertama aspek menjelaskan, yang kedua menafsirkan, yang ketiga menerapkan, yang keempat perspektif, yang kelima empati, dan yang keenam pengetahuan diri. Adapun aspek memiliki perspektif itu artinya siswa dapat melihat sudut pandangnya melalui mata dan pikiran yang kritis untuk memberikan gambaran bahwa ia telah memahami prosedur dan materi yang sedang dia pelajari. Adapun contoh konkret memiliki perspektif yaitu ketika siswa ditugasi sebuah proyek pada materi sifat-sifat cahaya, lalu siswa itu dapat menyiapkan diri dan segala yang diperlukannya ia gagas dan persiapkan. Kemudian secara mandiri dan terarah mereka menyiapkan apa yang menjadi proyek mereka sehingga dapat dipresentasikan sesuai dengan pemahaman mereka terhadap materi tersebut. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Arafia. Saya dari kelas A PGSD PPG Prajabatan Gelombang 2 di tahun 2023. Di sini saya akan memaparkan topik 3 ruang kolaborasi mengenai pemahaman sebagai capaian belajar UBD dalam mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum. Pada understanding dan design atau UBD, pembelajaran dan pemahaman menjadi fokus utama yang ingin dituju, di mana artinya di sini pemahaman merupakan salah satu fokus keberhasilan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Nah, berikut aspek pemahaman dalam UBD.
Berikut 6 aspek dalam UBD. Yang pertama yaitu kemampuan dalam menjelaskan, yang kedua kemampuan menafsirkan, yang ketiga kemampuan dalam mengaplikasikan, yang keempat kemampuan dalam memiliki perspektif, yang kelima kemampuan dalam berempati, dan yang keenam yaitu kemampuan memiliki pengetahuan diri sendiri. Nah, adapun contoh konkret siswa dalam aspek memiliki perspektif yaitu ada dua. Di sini tema yang saya ambil adalah mengenai proses terbentuknya bumi. Contoh yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui bahwa pada zaman Paleozoikum terjadinya kehidupan seperti adanya atau munculnya hewan-hewan laut seperti ubur-ubur dan juga ikan. Dan contoh yang kedua, siswa dapat mengetahui bahwa pada zaman Arkaikum, bumi masih dalam kondisi panas dan belum stabil, sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan. Itu saja pemaparan saya mengenai topik 3, ruang kolaborasi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, PPG Prajabatan gelombang kedua tahun 2023, kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemahaman sebagai capaian belajar UBD. UBD memiliki 6 aspek. Teori yang saya ambil yaitu understanding adalah kerangka kerja yang lebih fokus dan menarik untuk melihat karakteristik desain yang ingin kita pahami. Vegan NTG 1950. Yang pertama ada menjelaskan, yang kedua menafsirkan, yang ketiga menerapkan, yang keempat perspektif, yang kelima empati, dan yang keenam pengetahuan diri. Selanjutnya adalah memiliki perspektif. Perspektif adalah suatu cara pandang dan cara berperilaku terhadap suatu masalah atau kejadian atau kegiatan. Perspektif dapat dijadikan penambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas. Contoh bagaimana siswa melakukan perspektif, yaitu contohnya dalam mata pelajaran misalkan bahasa Indonesia. Guru menerapkan perspektif dengan mengajak siswa untuk melihat cerita rakyat dari berbagai sudut pandang seperti nilai budaya, peran tokoh, dan pesan moral. Guru memilih cerita rakyat tertentu dan mengajak siswa untuk menganalisis nilai-nilai budaya yang tercermin dalam cerita tersebut. Siswa dapat mencatat nilai-nilai yang dihormati dalam masyarakat. Siswa dapat dibagi menjadi kelompok untuk memerankan cerita rakyat tersebut. Dalam bentuk drama ini memberikan mereka pengalaman langsung. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Herlina Sari dari kelas A PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik 3, ruang kolaborasi, tentang pemahaman sebagai capaian belajar UPD. Pemahaman UPD memiliki 6 aspek, yaitu ada 6 aspek pemahaman menurut Wiggins dan McTee. Pertama, menjelaskan, kedua, menafsirkan, ketiga, menerapkan, 4, perspektif, 5, empati, dan 6, pengetahuan. Saya akan mengulas lebih dalam tentang memiliki perspektif. Perspektif menurut V. Aubrey Fisher yaitu suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan. Menurut Ashadi Schreger, perspektif adalah teori yang digunakan untuk keperluan analisis dalam suatu disiplin keilmuan yang berasal dari disiplin keilmuan dengan objek formal yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan contoh konkret bagaimana siswa melakukan perspektif. Di sini saya akan mengambil tentang
fisika. Contoh, jika siswa memiliki perspektif, maka siswa sudah mampu memahami dan menyelesaikan masalah dari sudut pandang dirinya sendiri, maka dia mampu menghubungkan dua persamaan fisika, misalnya pada soal materi usaha atau W, namun diketahui hanya masa benda, perpindahan dan percepatan, maka siswa menentukan langkah prosedur bahwa untuk mencari W sama dengan F kali S, maka siswa harus mencari tahu terlebih dahulu menggunakan rumus F sama dengan M kali A, atau siswa mampu menggabungkan persamaan menjadi W sama dengan M kali A kali S. Sekian pemaparan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.